Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan berkahnya kepada kita semuanya yang sampai saat ini masih diberikan kehidupan, umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan. Wabil khusus Allah masih menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat menuntut ilmu agama, nikmat yang lain-lainnya, yang lahir maupun yang batin. Oleh karenanya marilah kita senantiasa mensyukuri semua nikmat ini dengan terus meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, rasa syukur kita kepada Allah dengan menjaga ibadah-ibadah kita dan taat kepada aturan-aturannya. Mudah-mudahan di hari kiamat kita atau di saat kita dipanggil semua dalam keadaan husnul khotimah, di hari kiamat kita diberikan balasan yang terbaik. Mudah-mudahan dosa-dosa kita juga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah itu sunnah beliau semaksimal yang kita bisa. Mudah-mudahan hari kiamat kita diberi kesempatan untuk bisa mendapat syafaat dari Nabi. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kaji kita lanjutkan. Kaji kita masih berkaitan dengan ilmu hakikat, ya. 3 pertemuan pertama kita sudah bahas dengan panjang lebar tentang apa itu ilmu hakikat, seperti apa dampaknya, manfaatnya, dan bagaimana kita harus mensikapinya, modal-modalnya dan juga tantangan-tantangannya, ya, hambatan-hambatannya. Nah, pada kesempatan kali ini, bagi yang hadirnya baru sekarang, ya silahkan kajian yang lalu dilihat, ya. Saya lihat belum masuk di YouTube itu, ya, sudah, ya. Bagi yang belum, silahkan yang tolong diupload. Sudah 3 kajian sebelumnya, ya. Jadi supaya kajiannya berkesinambungan. Kita bersyukur ada teknologi seperti ini, teknologi yang merekam kajian-kajian kita, sehingga yang gak sempat menulis atau yang belum bisa hadir masih tetap bisa mengikutinya, ya. Jadi gitu. Karena kalau kita terputus nanti ya banyak nggak nyambungnya lah, ya gitu. Kalau kita teruskan bisa saling sambung menyambung. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas pertemuan yang keempat ini, bagaimana teknisnya gitu loh. Bagaimana biar kita melatih cara berpikir hakikat ini, mesti dilatih. Karena kalau nggak dilatih nggak bisa, ya. Dia nggak datang dengan sendirinya, nggak ujuk-ujuk kita bisa. Dia butuh latihan. Ya, sama juga dengan ilmu-ilmu yang lain. Ya, dia butuh latihan, butuh pembiasaan, ya, butuh bahasa kitanya internalisasi, sehingga kita menjadi bukan hanya terbiasa, menjadi kebiasaan gitu loh. Menjadi budaya, menjadi mendarah daging lah ujungnya nanti. Jadi gitu. Karena kalau kita ngelihat ilmu hakikat ini kalau tidak kita latih ya nggak bisa. Kalau kita biar berjalan bagaimana air mengalir, ya akan kita ikuti. Manusia pasti umumnya akan melihat ilmu itu secara zahir, pengetahuan secara zahir, gitu loh, ya. Apalagi masih muda begini, ya tentu saja masih muda itu lebih berat tantangannya, karena anak muda ini kan merasa dunia ini segala-galanya, karena belum dapat dunia, belum tahu dunia, menganggap dunia ini segala-galanya, gitu loh, belum pengalaman lah terhadap dunia. Macam kita yang sudah senior ini, kalau saya lebih senang ngomongnya senior daripada tua, kan gitu. Kayak gitu. Kalau disebut tua kan itu kan umur, hanya angka saja.
ya gitu. Kita yang sudah senior ini, yang sudah tahu seluk-beluk dunia secara umum, kita sudah rasakan dunia itu, pengalaman kita, walaupun ya juga tidak menentukan juga, tapi secara umum ya kita sudah tahulah dunia ini seperti apa, ya, tipu-tipunya, godaan-godaannya dan lain sebagainya. Ya tentu saja harusnya lebih mudah. Di samping kita juga semua udah dekat kepada alam hakikat. Ya, udah tua tuh kan udah dekat alam hakikat. Alam hakikat itu ya alam kematian sampai alam akhirat sana. Kalau udah dekat mau mati juga masih berpikir zahir juga, wah itu kebangetan gitu loh. Ya, kalau anak-anak muda ini, makanya kalau istilah saya ya anak-anak muda ini tetap harus kita kasih tahu. Ya, walaupun tidak bisa harus 100%. Ya, kita kasih tahu cara berpikirnya, cara pandangnya, walaupun tidak bisa semuanya gitu loh. Karena kalau masih muda juga berpikir, mabok juga nanti dia gitu loh. Nggak cukup dia gitu loh. Belum cukup modal istilahnya. Ya, belum cukup modal. Nanti baru mulai lagi dia ketika umur itu di bawah 30 misalnya, mulai 30 sampai 40, nah ini mulai 50-50 lah, mulai 50-50. Ya, kalau bahasa ibadahnya misalnya ketika masih anak muda, nah ya kalian silahkan cari dunia tapi jangan lupa akhirat, jangan lupa ibadah. Itu masih konsep anak muda. Itu loh. Jadi akhirat, ibadah jangan lupain. Ya boleh, silahkan sibuk cari dunia ini, silahkan beraktivitas. Tapi akhirat jangan dilupakan, ibadah jangan dilupakan. Karena kita semua nanti mati akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika sudah mulai agak dewasa dikit, 25 ke atas, 30 ke atas, ya kita pikir ya 50-50 lah, seimbang lah. Kejar dunia juga, tapi akhirat juga harus lebih banyak, harus seimbang. Konsepnya keseimbangan. Ya, jadi gitu. Mulai. Kalau tadi kan masih berat apa namanya? Berat dunianya. Akhirat jangan dilupakan karena masih muda. Begitu sudah mulai separuh umur, ya 30 ke atas, ya harus seimbang lah. Minimal 50-50, seimbang 50-50. Kejar dunia serius, kejar juga akhirat dengan serius. Nah, gitu. Tapi kalau sudah 40 ke atas, apalagi 50 ke atas, apalagi 60 ke atas yang sudah lewat, ya sudah harus beratnya berat akhirat. Gitu loh. Karena sudah separuh hidup sudah kita lewati. Ya ibarat apa namanya, umur itu sudah asar gitu loh, menuju maghrib. Kalau sebelum zuhur ya semangat lah kan gitu. Setelah zuhur ya hati-hati gitu kan. Udah asar menuju maghrib. Nah, jadi begitu. Nah, ini juga, dan itu juga memang proses gitu, proses. Nggak mungkin anak-anak kita kasih pengetahuan yang orang sudah buat 60 tahun, 50 tahun ke atas, nggak bisa, nggak nyampe deh, ininya belum nyampe, pengalaman dia belum nyampe. Gitu loh. Paham maksudnya ya? Paham ya? Nah jadi gitu. Nah balik kita pada kaji kita. Nah sekarang kita masuk bagi teknis ini. Anak muda ini kalau kalian sudah berpikirnya begini, hebat kalian nih, dahsyat, cakep banget gitu loh. Ya, begitu. Nah jadi kita belajar teknisnya. Bagaimana teknis biar kita selalu berpikir hakikat ini. Lalu ini mesti kita latih. Nah, kita ingat lagi kaji ilmu ya. Jadi syaratnya kemarin kan modal dan hambatannya harus tahu dulu. Ya, modalnya apa kemarin modalnya? Harus ma'rifatullahnya harus bagus. Pengenalan terhadap Allahnya harus bagus. Harus baik. Ya, harus belajar makanya. Terus fondasi Al-Quran dan Sunnahnya, karena ilmu hakikatnya semua fondasinya Al-Quran dan Sunnah, nggak bisa tidak. Saya bilang kebenaran yang mutlak itu hanya ada dalam Al-Quran dan hadis. Ya kalau ada perbedaan, paling perbedaan pemahaman sedikit lah, tidak prinsip. Itu. Nah itu juga terus juga harus belajar. Baru modal yang ketiga itu hati dan pikiran yang jernih. Nah di sini. Nah hati dan pikiran yang jernih nanti dikaitan dengan bagaimana cara kita, makanya orang-orang sufi itu lebih banyak mengolah yang ketiga.
membersihkan jiwa, membersihkan. Maka ngolahnya mereka di situ. Itu yang diolah dulu. Modalnya yang diolah dulu. Makanya orang sufi itu ya mereka disuruh berpuasa, disuruh banyak berzikir, disuruh mengendalikan hawa nafsu, disuruh begini-begini. Meninggalkan dunia, tanda petik gitu loh. Nah itu dalam rangka itu. Kalau kita ya gak usah begitu-gitu amat lah kalau kita. Ya. Kalau nggak mabok juga nanti, ya kita proses lah, karena itu mereka pengen jalan pintas, ya pengen jalan pintas, harus cepat, pengen cepat ini, makanya jadi begitu ya. Kadang-kadang ada orang yang lulus, ada yang nggak, jadi mabok juga. Nah bayangkan biasa bergelimang dengan dunia, bergelimang dengan dosa, bergelimang dengan aktivitas yang sifatnya maksiat dan sebagainya, tiba-tiba 100% berubah total, wah itu bisa mabok gitu. Ada dua kemungkinan ya, kemungkinan kalau berhasil alhamdulillah, kalau enggak ya bisa kayak kita bilang orang ada yang begini itu ya, karena terlalu apa namanya, terlalu tiba-tiba gitu loh. Allah juga tidak menginginkan yang tiba-tiba, semua butuh proses, semua butuh, makanya ini proses yang panjang. Makanya paling bagus ketika muda ini sudah bertobat gitu loh. Masih muda nih kalau sudah berpikirnya benar, bagus sekali, karena manfaatnya akan semakin besar, manfaat dunia, manfaat akhirat itu dahsyat sekali. Tapi kalau orang sudah tua, baru mulai tobat, baru mulai berpikir hakikat ini, ya ada manfaat, tapi lebih banyak pada manfaat akhirat saja. Manfaat dunia ya hampir nggak banyak lagi gitu loh. Masih muda, manfaat buat dirinya, manfaat buat kalau dia berkeluarga, manfaat buat istrinya, manfaat buat anaknya, manfaat buat lingkungannya, manfaat yang lebih banyak sekali yang dia akan terasa, gitu loh. Ibarat doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanahnya banyak kita rasakan, gitu loh, banyak kita rasakan. Tapi kalau sudah tua, ya nanti lebih banyak pada wafil akhirati hasanahnya saja, gitu loh. Waqina adzabannar baru. Kalau masih muda dahsyat. Ya, makanya muda-muda ini kita luruskan cara berpikirnya. Ya walaupun saya bilang tadi tidak boleh 100%, ya kita mesti bimbing pelan-pelan. Inilah harusnya fungsi kita sebagai orang tua gitu loh. Orang tua, fungsi tugas kita sebagai orang tua. Nggak bisa kita kasih sekolah kepada anak-anak saja, kepada sekolah saja anak-anak kita itu. Kita punya kewajiban membentuknya. Masa anak-anak kita yang kasih makan, kita yang tanda petik memproduksi ke orang lain yang bentuknya, bener aja dong. Orang lain yang bahasa kitanya, ya membentuknya lah menjadi sesuatu. Ya kita lah yang paling bertanggung jawab. Kita tahu betul, kita bersama mereka. Jadi kira-kira begitu. Tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nah kalau orang tua yang sudah nggak ada, ya tanggung jawab pribadi kan begitu. Nah, balik pada yang tadi. Nah sekarang bagaimana cara? Tadi ya itu modalnya. Nah terus hambatan-hambatannya juga harus paham. Nah, kita juga makanya saya bilang tadi kalau orang sufi itu mainnya di sini dulu, belum masuk kepada teknik. Teknik itu belakangan. Teknik itu belakangan. Tapi mereka masuk kepada modal dan hambatan. Inilah yang dipersiapkan dulu. Nah kadang-kadang ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ya kalau mereka nggak sampai kepada teknik, ya nanti ya salah juga ujungnya gitu loh. Walaupun bagus gitu loh. Walaupun bagus. Ya, akhirnya menjadi tersesat lah. Saya nggak ada aliran sufi-sufi yang tersesat tuh banyak juga. Banyak. Itu aliran sana. Termasuk juga ya aliran-aliran syariat yang tersesat banyak juga gitu loh. Karena berpikirnya selalu begitu. Zahir akhirnya. Membid'ahkan orang sembarangan, mengkafirkan orang sembarangan, memusyrikkan orang sembarangan. Hanya sikit zahirnya begini langsung bid'ah. Padahal baru zahir doang. Hakikatnya belum sampai. Makanya ulama-ulama itu selalu membagi, mengklasifikasi. Munafik itu ada munafik zahir namanya, munafik amali, ada munafik akidah, begitu. Syirik itu juga gitu, ada syirik amali, ada syirik
akidah. Kafir juga gitu, ada kafir amali, ada kafir akidah. Nah kita enggak pukul rata semuanya. Kamu bohong ya, bohong itu munafik, munafik kamu. Kata Nabi begini, ayatul munafiki salah satun, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Oh ini hadisnya ada. 3 ciri orang munafik. Berkata bohong terus. Berjanji dia ingkari, akhlafa. Wa idza tumina khana, kalau diberikan amanah khianat, kamu kena tipu, munafik kamu. Nah, ini hadisnya nggak salah. Kalau pada ayat-ayatnya nggak salah. Nah, tapi karena melihat zahir akhirnya menjadi salah. Maka mulai. Maka ulama masuk kepada, nah ini namanya munafik amali. Munafik amali itu ya dosa. Ya dia sudah perbuatan dosa, tapi tidak sampai kepada membuat dia keluar dari, ya karena kamu munafik. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar, letaknya di dasar paling bawah neraka itu, keran neraka. Ayatnya nggak salah gitu loh. Ayatnya nggak salah. Hadis ini buat amal, munafik amal. Ayat ini munafik akidah. Walaupun dua-dua zahirnya sama-sama membahas tentang munafik gitu loh, membahas tentang munafik. Nah ini kadang-kadang itu ya tadi digabung seolah-olah sama, sepertinya sama tapi tidak sama. Yang satu zahirnya, makanya dikatakan ulama yang hadis ini namanya munafik amali, nifak amali. Tapi kalau ini nifak i'tiqadi. Jadi munafik yang firdar ki asfal minan nar itu yang munafik i'tiqad. Memang dia tidak beriman, pada hakikatnya hatinya tidak beriman, enggak beriman dia kepada Allah dan Rasulnya. Memang niatnya pura-pura jadi orang beriman. Niatnya pura-pura mau nipu. Gitu loh. Pura-puranya ingin cari dunia dia masuk agama ini. Memang pura-pura tidak beriman dia. Itu yang dibahas dalam surah awal Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, kata Allah. Mereka bilang beriman, mulutnya zahirnya nampak beriman, tapi hatinya mereka wa ma hum bimu'minin, tidak ada. Tapi kalau yang tadi, yang hadis tadi, ayatul munafiki ini, ya dia di dalamnya beriman, cuman ya kebiasaannya kadang ngomongnya bohong dia. Ya janji dia bisa ingkar, dikasih amanah dia khianat. Tapi di sininya masih beriman dia kepada Allah dan Rasulnya. Makanya sahabat-sahabat dulu tuh nggak ada yang berani mengklaim orang munafik, nggak berani orang itu. Umar bin Khattab tuh kalau ada orang yang dia ragu ininya, dia tengok ada sahabat satu namanya Huzaifah, ya itu yang paling tahu tuh karena dia intelnya Nabi, Huzaifah al-Yamani itu. Dia tahu Huzaifah. Kalau Huzaifah ada orang dia keragu ininya, dia Huzaifah tak sholat, dia tak sholat dia. Ada orang mati tuh nggak disolati sama Huzaifah itu. Itu dengan Huzaifah aja dia. Tapi dia nggak pernah ngomong, oh ini mana nggak bisa, nggak berani. Huzaifah pun nggak ada ngomong, ya dalam hati aja dia. Jadi begitu. Nah ini yang begini-begini, termasuk juga ya konteks-konteks yang bid'ah apa semua itu sama. Hadisnya nggak salah, ayatnya nggak salah, nasnya nggak salah. Nah tapi kadang-kadang konteksnya bisa berbeda-beda. Ini konteksnya di sini, ini konteksnya di sana. Yang begitu-begitu. Nah ini kita perlu ketajaman, perlu latihan. Jadi dua-dua bisa salah, yang kita bilang tadi. Yang sufi yang berlebihan jadi salah, yang ini berlebihan jadi salah juga gitu. Makanya cara berpikir itu dari awal kita kasih tahu. Oh ini cara berpikir hakikat itu kita aja dari awal. Tidak hanya dasarnya saja, tapi kita ajari dari awal. Balik pada kaji kita. Ya, jadi gitu. Jadi hambatan yang kemarin saya katakan tuh hambatan hawa nafsu, hambatan cinta dunia. Ini mesti gitu. Makanya kita disuruh berpuasa itu mengendalikan hawa nafsu. Cinta dunia, pelan-pelan mengurangi cinta dunia. Termasuk juga hambatan dosa-dosa. Karena tiga ini akan
membuat hati itu menjadi gelap, hati itu menjadi tertutup. Balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Setiap dosa-dosa kita itu akan menutupi hati kita. Ada rona-rona hitam. Jadi gitu. Nah, jadi simultan lah, bahasa kita simultan. Jadi kalau ada modalnya kita tambah, dibagusin, hambatannya kita pelan-pelan kita hilangin, simultan. Nah, tekniknya pelan-pelan kita pelajari, simultan, gitu loh. Oke, masuk kita kepada teknik yang pertama. Bagaimana teknik pertama? Yang saya katakan tadi, jadi inti dari berpikir hakikat itu adalah berpikir jauh, berpikir dalam, berpikir luas, kan itu. Berpikir inti sampai ke dalam. Yang namanya berpikir jauh berarti lama mikirnya, bukan mikir sebentar. Kalau mikir sebentar itu belum. Makanya dalam bahasa agama, dalam bahasa Quran namanya tafakkur. Berpikir jauh itu namanya tafakkur. Kalau terhadap Quran itu namanya tadabbur. Kalau terhadap suatu peristiwa itu namanya tadzakur. Nah, jadi gitu. Itu berpikir jauh tuh. Itu sama intinya, berpikir jauh. Jadi Quran itu kita tadaburi. Setelah kita fahami, kita tadaburi. Peristiwa itu setelah kita tengok, kita pelajari tidak cukup, tapi ambil pelajaran, namanya tadzakur. Mereka kata tadzakkaro itu mengambil pelajaran. Kalau dzakaro itu bisa belajar, mengingat. Tafakur, berpikir bukan sekedar berpikir. Tafakur itu, fakaro itu berpikir. Tapi kalau tafakur itu berpikir jauh. Nah, kita baru dilatih berpikir saja. Enggak, berpikir jauh. Namanya tafakur. Nah, istilah bahasa kitanya ya merenung. Berpikir dalam, berpikir jauh, berpikir inti, gitu. Ini butuh latihan. Ya, nah ini sumber dalilnya ayat yang kita pakai, yang kemarin sudah kita bahas. Ini coba direnungkan. Maka Nabi mengatakan kalau ayat nih, siapa yang baca ayat nih tidak beriman, tidak memikirkannya, tidak mengerti, sungguh celaka orang itu. Ini adalah satu ayat, dua ayat dalam Al-Quran. Itu surat 3 ayat 190, 191. Ini dasar kita berfikirnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Minimal sampai situ. 191, 192, 190, 191. Ali Imran surat ketiga. Mau lanjut lagi 192, 193 silahkan. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahar, bergantinya siang dan malam, perputaran siang dan malam, la ayatin li ulil albab, tanda-tanda yang jelas, yang terang. Tanda apa? Tanda keberadaan Allah, tanda kebesaran Allah, tanda kekuasaan Allah, tanda kemuliaan Allah, tanda kehebatan Allah. Bagi siapa? Liulil albab, bagi orang yang mau berpikir jauh. Ulil albab itu dalam bahasa Al-Quran namanya ashabul uqul, dalam tafsirnya itu orang yang berpikir bagus, berpikir jernih, berpikir hebat. Dalam lanjutannya ini termasuk juga ya hati dan pikiran itu satu paket. Kalau dalam terjemahan kita dikatakan orang yang mempunyai pikiran dan hati yang jernih, itu kalau dalam terjemahan yang agak lengkap dikit. Nah, siapa orang yang berpikir itu? Yang orang ulil albab ini? Ya, dalam Al-Quran nggak ada kata-kata ukul, Pak ya. Akal itu nggak disebut dalam Al-Quran, disebut lubun. Ya, kalau lubun itu akal yang jernih tadi itu.
Tidak semua akal, karena semua akal itu secara umum ya bisa aja menyimpang, walaupun dia alat yang berpikir, tapi berpikirnya bisa salah gitu loh. Maka lebih disebut lubun namanya. Albab itu jamak dari kata-kata lubun. Dia lebih apa namanya, inti dari akal. Kalau akal itu bersifat umum, nah lubun itu yang bagusnya. Yang bagusnya. Maka tidak disebut dengan akal dia. Kita disebut orang berakal, manusia ya berakal, tapi jangan berakal doang. Ya, lebih tinggi lagi orang yang berlubun. Nah, kira-kira itu lebih dahsyat lagi, itu lebih bagus lagi itu. Maka disebut ulul albab. Ulul albab itu artinya orang yang berlubun. Nah, bahasa Indonesia nggak ada tuh, Pak. Bahasa Indonesia nggak ada. Bahasa kitanya ya orang yang berakal. Kita ambil yang umumnya akal. Padahal lebih tinggi lagi namanya lubun. Jadi jadilah kamu menjadi orang-orang yang berlubun, bukan berakal, lebih tinggi lagi deh. Orang berlubun pasti berakal, orang berakal belum tentu berlubun. Orang beriman adalah manusia belum tentu beriman. Jadi besarnya itu akal, lubun tuh. Makanya kalau kita bilang ini manusiawi, belum tentu bagus tuh, Pak. Itu bagus. Ini kan manusiawi, Ustadz. Kalau kita jangan berpikir manusiawi, kita harus berpikir imani. Jadi kalau berpikir manusia bisa rugi. Innal insana lafi khusrin. Nah, jangan cukup ini kan manusiawi, Ustaz. Ya manusiawi tapi enggak lubun. Ya enggak imani gitu. Ini kan masuk akal belum tentu benar. Semua yang masuk akal belum tentu benar. Kalau benar pasti bisa masuk akal. Masuk akal itu belum tentu benar. Kan akal itu bisa direkayasa. Ini kayaknya benar gitu loh. Direkayasa penembakannya. Misal. Nah, gitu loh. Seolah-olah dibilang kayaknya masuk akal. Kayaknya, tapi nggak benar kan peristiwanya. Nah, kalau disebut gitu langsung nyambung semua. Jadi terkenal Ustadz Sambo jadinya. Sebu orang, saudara nggak Ustadz? Nah, ini kalau ilmu zohir sepertinya sama tapi hakikatnya beda. Oke, balik kita. Ya kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah lah. Ya, beliau dapat hidayah. Mudah-mudahan itu bagian dari sayangnya Allah, Pak. Ini sedikit kalau kita secara hakikat itu Allah itu kalau sudah membukakan aib kita, itu sebenarnya intinya Allah ingin menyadarkan kita. Allah sayang, Allah buka aib itu di dunia daripada dari akhirat dibuka, bagus di sini biar kita sadar. Dibukakan aib. Cuman kadang-kadang kita melihatnya itu suatu, memang itu bagian dari itu saya teguran, namanya teguran. Itu ditegur. Kita ditegur Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kezaliman begitu ini ya Allah buka di dunia itu. Dibuat DP hukumannya sebagai teguran. DP hukuman sebagai teguran. Bersyukur kita, karena orang tuh beda-beda, Pak. Ada orang tuh ditegur dengan halus. Kalau macam kita tiba-tiba sadar, nah itu berarti teguran halus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang dinasehati sadar. Ada yang agak kenceng sedikit dimarahin baru sadar. Ada yang ditempeleng baru sadar gitu. Ada yang dibanting dulu baru sadar. Nah, ini dibanting udah. Karena mungkin dinasihati, enggak ditempeleng, enggak mempan juga, dibanting. Tapi tetap bagus gitu, supaya sadar. Mudah-mudahan masuk penjara, ya, tadi hebatnya begitu, punya segala kekuasaan, banting kalau hinakan. Jadi sadar, tentu kekuasaan itu kau tak selama-lamanya bisa mempertahankan. Kau sadar, oh ya, mudah-mudahan dia tobat di penjara. Sadar dia, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Sambo yang enggak benar menjadi Sambo yang benar, kan gitu. Tiba-tiba jadi ustadz pula dia. Ustadz Sambo juga judulnya, kalah kita. Ya Pak ya. Nah itu hakikat tuh gitu. Jadi dalam Islam tuh gitu, Pak. Dalam Islam itu kita memandang kejahatan tuh, yang kita benci itu kejahatannya, bukan orangnya.
bukan orangnya. Yang kita benci itu kejahatannya, bukan orangnya. Ya. Gitu. Orangnya harus kita kasihani, karena pada hakikatnya kejahatan itu yang rugi siapa? Yang berbuat. Yang untung siapa? Yang dizalimi. Yang untung sebenarnya yang Brigadir J itu untung dia. Untung dia sebenarnya. Cuman sayang dia tidak beriman. Mudah-mudahan kita nggak tahu hakikatnya apa dia beriman atau tidak. Kalau tidak beriman dia rugi. Ya hanya sekedar terhapus dunianya saja, akhiratnya nggak terhapus. Tapi kalau orang beriman mati dibunuh, itu barokah itu. Orang beriman mati dibunuh itu barokah. Dosanya diampunkan, dia mati syahid. Tertusuk duri saja, Pak, itu mengampunkan dosa. Bagaimana sesuatu yang sampai membuat nyawanya hilang? Bagaimana? Itu hapus semuanya, mati syahid dia itu. Makanya mati terbunuh, mati tenggelam, mati terbakar, mati tertimpa, mati sakit, itu barokah itu. Jadi yang rugi yang membunuh. Makanya yang membunuh itu perlu kita kasihani ininya, orangnya. Yang kita benci, yang kita yang kita bahasa kitanya, yang kita kecam itu adalah perbuatannya gitu. Orang yang mesti kita kasihani. Jadi gitu. Ya, jadi ini kalau kita pada ilmu hakikat tuh begitu. Nggak pernah kita mengklaim ya gitu. Mudah-mudahan ini dia dapat petunjuk, mudah-mudahan dia dapat hidayah, mudah-mudahan dia jadi taubat. Kita doakan dia pribadinya, tapi ininya mesti kita proses gitu loh. Perbuatannya mesti diproses supaya apa? Tidak berulang. Makanya hukum Islam tuh hakikat tuh itu, Pak. Makanya ini hakikat. Dalam Islam hakikat hukum itu menyelamatkan si pelaku dunia dan akhiratnya. Dan juga menyelamatkan orang lain. Nah, jadi gitu. Menyelamatkan hakikatnya. Jadi hukum itu sebenarnya menguntungkan bagi orang yang melakukan bagi orang lain. Manfaatnya. Nah, tapi kalau kita belajar ilmu hukum dunia yang zahir itu hukuman itu ya hukuman. Biar orang itu jera. Emangnya orang itu jera? Belum tentu orang itu jera. Belum tentu orang itu jera. Jadi itu menyelamatkan yang bersangkutan. Pilih mana? Kau mencuri, dipotong tanganmu, menyelamatkan kamu. Duniamu selamat, akhiratmu selamat. Minimal kau tak mencuri lagi karena tangan kau udah dipotong. Berkurang kemampuanmu untuk mencuri lagi. Setidak-tidaknya ya kau ada jeranya lah, oh ya tanganku udah dipotong. Menyelamatkan akhiratmu, selesai hukuman akhirat, nggak ada lagi. Dan menyelamatkan orang lain supaya orang lain takut ya nggak jadi begitu kan. Itu intinya Islam itu begitu. Tapi kalau zahir memang sepertinya kan kejam, itu hukuman, itu menyiksa, tidak. Nah, ini yang saya bilang tadi, ilmu hakikat dengan ilmu zahir beda. Maka kita menerangkan hukum Islam itu harus begitu. Ini menyelamatkan. Nah, mana yang untung? Bukan hanya itu, manfaatnya lagi udah asat. Manfaat dunia lainnya. Udah lihat, nggak perlu penjara, yang ada tahanan, nggak perlu penjara. Berapa biaya penjara? Di penjara juga orang bisa main. Berapa sumber daya yang manusia yang terkuras habis. Ya kalau dia dipotong mencuri, selesai dia. Sakitnya beberapa hari atau berapa minggu. Habis itu dia bisa bekerja lagi. Dia bisa cari makan lagi. Anak istrinya masih untung. Masih dapat dia bekerja. Kalau dia masuk ke penjara setahun, dia nganggur di dalam gak jelas tak ngapain. Ya kalau dia tobat. Berapa biaya ngasih makan dia? Berapa orang yang harus menjaga dia? Anak istrinya nggak ada yang ngasih makan, siapa yang jagain? Begitulah hebatnya hukum Islam itu. Nah itu kalau kita melihat ilmu hakikat. Balik pada yang tadi. Ini sumbernya ayat ini. Siapa orang berakal itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Selalu dia ingat Allah. Ini kan saya bilang ini ma'rifatullah nih, Pak. Ini ma'rifatullahnya benar. Di sini konsep ma'rifatullah. Kiaman wa qu'udan. Dalam salah kondisi dia selalu mengaitkan hidupnya dengan Allah.
Baru wa yatafakkarun. Nah, mereka selalu berpikir. Nah, ini saya bilang tadi, selalu berpikir terhadap suatu kejadian, semua kejadian. Berpikirnya berpikir luas. Baru ujungnya apa? Ah, jadi berpikir ujungnya apa? Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Tidak ada yang sia-sia kau ciptakan di muka bumi ini, ya Allah. Tidak ada peristiwa, tidak ada suatu kejadian, tidak ada suatu apapun kecuali semuanya pasti banyak kebaikan dan manfaatnya. Tidak ada yang sia-sia. Subhanak, maha suci engkau. Bertambah imannya, bertambah dia, mengimaninya dia, bertambah imannya. Subhanak. Baru yang keempat, action. Waqina adzabannar, faqina adzabannar, jauhkan kami dari api neraka. Nah, ini konsepnya, Pak, konsep ayat ini. Mari kita sering, nah, coba dihafal semua nih ya, tolong dihafal semua nih, sambil direnung-renungkan ayat ini. Kata Nabi, siapa yang baca ini kalau nggak direnungkan sungguh celaka. Ini dua ayat yang bikin Nabi bergetar bacanya, menangis-nangis Nabi sepanjang malam membacanya. Ya kita nggak usah harus gitu-gitu amat lah, karena makom kita beda. Sadar aja bagus. Ya, hafal semuanya. Ayo coba hafal. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Surah Al-Imran ayat 190 191. Ini konsep dasar. Ini kalau kita renungkan, Pak, dahsyat. Ya, jadi mesti dilatih. Maka di situ bahasanya apa? Ya tafakkaruna. Jadi fiil mudhari'. Fiil mudhari' itu suatu proses yang panjang, latihan terus. Bukan fiil madhi, fiil mudhari'. Itu menunjukkan suatu proses yang panjang terus menerus. Jadi mesti dilatih. Jadi pertama, sekarang latihan. Bagaimana latihannya? Ya saya bilang, makanya mesti latihan merenung. Mulai sekarang latihan berpikir jauh. Jangan berpikir pendek, latihan merenung. Berarti merenung gimana? Nah, setiap ada kejadian, setiap ada peristiwa, setiap ada hukum, setiap apapun coba latihan direnungkan. Ini apa hikmahnya? Ini apa hakikatnya? Nanya, coba tanya, ini apa hikmahnya? Ini apa hakikat? Apa hakikatnya ini? Jadi gitu. Maka lagi-lagi saya katakan, Pak, kepada kita semua, kita ini termasuk yang kita makhluk berpikir tapi jarang bertafakur. Kita sering berpikir tapi jarang bertafakur. Bedanya apa? Ya, sering berpikir pendek, jarang berpikir panjang. Tafakur itu pikir panjang, pikir itu pendek. Mikir doang bagus tapi pendek itu. Makanya hurufnya cuma 3, fa, ka, ro, 3 hurufnya. Tapi kalau tafakur itu 5. Ya gitu. Ta, fa, ka-nya double. Ya, ro 5. Ta, fa, ka-nya double, ro. Tafakkaro, tafakkur 5. Jadi lebih banyak dia. Jadi kita sering berpikir, jarang bertafakur. Tafakur itu ya tadi terus. Ya mikir itu ya pendek doang. Oh, gitu. Oh, ini. Makanya sering tertipu karena mikir doang. Sering tertipu. Tapi kalau tafakur nggak mungkin tertipu. Nggak mungkin kita tertipu. Karena mikirnya jauh.
Jadi mulai sekarang kita latihan pertama ya. Gimana latihan pertama tadi? Ini apa? Apa hikmahnya? Apa hakikatnya ini? Apa aja peristiwa? Apa saja mulai latihan semua dipikirin. Bukan dipikirin, ditafakurin, direnungin. Nanti kita bahas Pak ya. Nanti setelah kita bab ini, ya bab berikutnya kita nanti masuk kepada item-item. Sebenarnya Bapak bagus sendiri aja, tapi ya nggak apa-apa, kita tuntun lah. Mulai sekarang apapun dia, ini apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Ini apa hikmahnya? Apa hikmah dunia, apa hikmah akhiratnya? Harus sampai kepada akhirat, jangan dunia saja, karena dunia bisa mentok kita. Apa hikmah akhirat? Apa hikmah dunia, apa hikmah akhirat? Selalu apa saja? Ini apa hikmahnya? Apa ini? Terus begitu. Jadi mulai sekarang begitu. Dan ini butuh waktu Pak, nggak bisa sebentar. Namanya juga tafakur. Berpikir bisa mungkin sepersekian detik, tapi kalau tafakur tuh nggak bisa. Bisa 5 menit, bisa 10 menit, bisa setengah jam, bisa 1 jam, bahkan bisa berjam-jam. Ada yang kuat nggak? Ada yang kuat nggak? Belum tentu kuat. Makanya saya bilang tadi, latihan yang kedua, ini kan tadi cara begini, yang kedua, ya ini mesti bagaimana cara membiasakan, karena waktunya panjang, ya butuh waktu. Butuh waktu dan butuh, apa bahasa saya? Butuh apa? Bukan hanya waktu. Ya butuh suasana. Karena mesti dilatih. Kapan? Coba tanya, kapan? Bapak pernah tafakur kapan? Ada. Kapan? Pernah begitu? Coba ingat. Kapan Bapak bertafakur? Coba ingat. Kapan? Aja. Kapan Bu? Hah? Selesai orang selesai sholat, ibu langsung lari kok. Mana? Paling banter ibu 5 menit, 10 menit zikirnya habis sholat. Kapan? Ada nggak pernah di sini habis sholat duduk 1 jam? Bertafakur, berzikir sambil tafakur. Akhirnya gitu kan, alladzina yadhkurunallaha, berzikir wa bertafakur, ini satu paket ya. Apakah dia qiyaman, berdiri, mungkin berdiri agak susah, atau qu'udan, duduk lebih mudah, atau awalnya junubim, sedang berbaring kan? Butuh waktu. Betul kan? Jadi pertama tuh itu dulu pertanyaan. Kedua ya mesti dilatih apa ya? Siapkan waktunya, siapkan tempatnya. Yang paling tepat itu apa? Betul habis sholat. Tapi sebenarnya yang paling bagusnya habis sholat subuh. Itu waktu yang Nabi siapkan sama kita, Allah siapkan sama kita. Waktu subuh itu. Makanya dianjurkan setelah sholat subuh itu kau duduk berzikir dan bertafakur sebenarnya. Sampai itu waktu yang panjang, 1 jam atau 1 jam lebih sedikit. Duduk. Nah, ini sedang hampir nggak pernah kita temukan orang yang begini. Ustadz, kalau baca Quran gimana? Bagus. Kalau baca Qurannya sambil mikir, bagus. Sambil merenung, bagus. Sambil tadabur. Kalau baca Quran doang nggak dapat. Zikirnya dapat, pahalanya dapat, tapi tafakurnya nggak dapat. Karena kan satu paket tadi. Yadhkurunallaha, terus baru wa yatafakkarun, satu paket dia, wa yatafakkarun, dan dia bertafakur. Atau kapan mau tidur? Makanya mau tidur tuh jangan langsung gelap Pak, langsung ngorok, jangan. Coba latihan tafakur dulu, sambil berzikir tafakur 10 menit, 15 menit. Coba saya tanya, ada nggak kita mau tidur tafakur dulu? Jarang. Atau setelah sholat malam, di waktu sahur itu paling bagus tuh kan, dianjurkan waktu sahur tuh berzikir dulu, terutama zikirnya istighfar, terus sampai waktu sahur begitu. Ini 3 waktu yang paling bagus Pak, dikasih waktu kesempatan. Kalau habis zuhur, habis asar, satu lagi habis asar, Nabi itu beri kesempatan habis zuhur, habis subuh, habis asar sampai maghrib, habis subuh sampai syuruk. Atau mau tidur, atau kesempatan lagi nanti malam mau subuh,
Setelah sholat malam. Ada nggak waktunya? Kita habis selesai sholat malam langsung subuh kan nggak dapat. Ya pahalanya dapat, alhamdulillah. Cuman kan untuk konteks bertafakur nggak dapat. Habis subuh, oh ini bukan pekerjaan mudah, Pak. Makanya kita kebanyakan habis subuh apa? Ya kalau nggak pulang, ya duduk. Kalaupun duduk, ya baca Quran. Habis itu ya jangan cukup baca Quran, coba direnung-renungin. Ya tafakurnya biar dapat. Nah, itu kalau nggak ya jangan usah baca Quran. Tadi berzikir sambil merenung. Itu dua kemungkinannya. Kemungkinan pertama bosan. Makanya kita jadi baca Quran. Kemungkinan kedua ngantuk, Pak. Tidur. Ya jangankan zikir, taklim Ustadz Sambo aja tidur, ngantuk. Oh, setan itu paling benci sama orang tafakur, Pak. Paling benci. Maka dia ganggu kita bagaimana jangan tafakur, paling benci. Kenapa? Kalau kita udah bisa tafakur, pasti kalah setan. Udah pasti nyerah, dah. Ini orang udah gak bisa digoda, dah. Yang bisa digoda tuh orang yang berpikir saja, apalagi nggak berpikir. Kalau ada tafakur, udah pasti dengaran, udah pasti ketahuan tipuan dia. Pasti ketahuan trik-trik setan tadi tuh. Oh, maksudnya nggak bisa. Setan tuh nggak bisa nipu orang yang bertafakur, nggak bisa. Kenapa? Ketahuan pasti tipuannya. Lu nipu lo. Nah, balik kita balik. Yang jadi kedua, ya setelah dilatih, cara latih harus disiapkan waktunya. Waktunya kapan? Saya bilang yang 4 waktu ini. Maka Rasulullah itu habis subuh itu zikir sampai itu zikir itu sambil tafakur. Renungkan, saya bilang apa aja renungkan semuanya. Habis asar, masjid mana yang ada habis subuhnya penuh sampai syuruk, habis asar sampai maghrib, atau habis asar sebelum maghrib lah. Ya rata-rata kan bubar, paling 1-2 orang. Atau kesempatan yang lebih besar lagi, yaitu yang saya bilang dulu, itikaf 10 hari malam 10 hari terakhir Ramadan, itu juga kesempatan besar, karena 10 hari full. Itu lebih dahsyat lagi waktunya. Ya cuman lagi-lagi sayang-sayang, ya itu nggak dipakai juga. Kalau mau dipakai tadi ya kita sekedar zahirnya saja. Ya, itu pun bagus lah kalau kita konsepnya bagus. Datang, duduk, ngaji, tidur, ngobrol. Ya sudah, 10 hari, ya kadang-kadang tambal sulam, masuk keluar lagi gitu. Ya nggak naik level juga. Itikafnya kan nggak naik level juga, apalagi makannya banyak gitu kan. Wah, udah nggak dapat tuh. Masjid ini kan dari dulu udah saya kasih tahu kan nggak naik level juga kan, makannya tetap banyak. Sholat malam nggak perlu panjang-panjang, Pak. Ayatnya nggak perlu panjang-panjang, nggak perlu capek. Karena makin capek deh kita susah. Justru jangan capek-capek. Kecuali kalau sholatnya itu sambil merenung, itu baru cakep. Baru cakep. Ya cuman, maka sholat sambil merenung tuh nggak bisa rame-rame, dia mesti sendiri. Maka Rasulullah tuh kalau sholat malam nggak pernah ngajak-ngajak orang. Nggak ada. Rasulullah sholat malam tuh nggak pernah ngajak orang. Ya. Kecuali tarawih ya, tarawih sudah. Kalau sendiri, kenapa? Kita pengen merenungi di situ, bisa sambil baca ayat merenung, sambil baca ruku merenung, sambil sujud merenung, duduk merenung. Itu nggak bisa, karena orang beda-beda renungannya, beda-beda, makanya nggak bisa kita contoh. Ya capek kita nyontoh, kita berimam sama imam yang merenung, ya mabuk kita. Yang dia renunginya apa? Dia merenung, kita temenung. Ya kan gitu. Kan ada sahabat kan dalam surat tafsir surat 5 ayat 118 ya. Akhir-akhir surat 5 itu. Ya, Rasulullah membaca ayat itu
berulang-ulang sampai pagi. Satu ayat saja. Sampai pagi. Ada sahabat yang diceritakan di tafsir itu dia nebeng. Ya dia bingung, Rasulullah kok baca. Bukan hanya dibacanya pada waktu berdiri saja, pada waktu ruku dia baca juga, i'tidal itu juga dia baca, sujud itu juga dia baca. Ya tentu saja setelah bacaan sujud, bacaan ruku. Makanya akhir dari sholat ditanya, Rasulullah, aku nebeng sama engkau, ku tengok kau baca ini terus dari mulai berdiri, ruku, i'tidal, sujud, kau baca ini apa maksudnya? Satu ayat. Nah orang yang bayangkan Pak, orang yang nebeng, yang dibaca satu ayat itu terus apa nggak pegel? Karena dia nggak tahu apa maksudnya. Ya namanya ya taat aja lah. Apa aja nih kok ini lagi kan? Nah, makanya habis sholat dia nanya. Di surat Al-Baqarah, surat kelima, Ali. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya, itu surat apa? Surat kelima, akhir surat kelima itu ayat 100 berapa? 118 apa? Ya. Itu Rasul baca sampai pagi itu. 100 berapa itu? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya, 118. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Sampai pagi dibaca satu ayat. Nah, bayangin Pak, itu baca ini baru sholat yang merenung begini. Nah, kalau kita sholat sama imam yang kayak gini kuat nggak? Ya beda-beda, makanya sendiri-sendiri. Ya boleh kita variasiin gitu loh, boleh. Jadi kalau hitung target ini, merenung ini boleh, nggak apa-apa. Tapi harus ada dua-duanya kalau bisa. Ya, jadi itikaf itu sebenarnya waktu yang paling panjang untuk kita bisa tafakur. Makanya jauhkan dunia, hawa nafsu kan tadi, hawa nafsu dikendalikan, kita puasai dalamnya. Dunia kita jauhi terus. Ya kan tidak 10 hari kita meninggalkan itu, makanya paling cocok itu itikaf itu sebenarnya sarana merenung. Maka siapkan waktu, siapkan tempatnya, siapkan kondisinya. Ya, kalau harian apa tadi? Silahkan pilih waktu. Yang paling bagus apa tadi? Habis subuh sampai syuruk. Mulai sekarang kalau syuruk berzikir aja Pak, duduk zikir, terus zikir sambil merenung. Zikir. Apa aja pilih zikirnya. Apa istighfar kah? Apakah subhanallah, alhamdulillah, atau divariasikan? Apa? Pokok variasikan. Istighfar 300 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar 300 kali. Apa lagi? Subhanallah hamdi sekian ratus. Silakan sambil berzikir. Terus habis itu habis berzikir, sambil berzikir silahkan tafakurin apa. Dulu kan saya udah ajarin ini Pak. Itu yang kedua. Jadi pertama mulai sekarang kalau secara umum ini apa hakikatnya, ini apa hikmahnya. Secara umum tuh gitu. Dalam kondisi apa saja. Tapi begitu apa masuk yang khusus tadi tuh. Atau habis asar. Habis sholat asar duduk berzikir. Baca tadi sampai apa ya, kira-kira 1 jam lah. Setelah 1 jam baru keluar dari masjid. Boleh ambil habis asarnya 1 jam, atau ya keluar dulu sebentar menuju maghrib juga boleh. Intinya qabla ghurubi samsi, ya qabla tulu'i samsi wa qabla al-ghurub, sebelum matahari terbit, sebelum matahari terbenam. Itu zikir yang paling bagus waktunya. Habis itu lagi apa? Tengah malam, ketika mau subuh, itu bagus juga. Jadi habis sholat ibu bangun berapa? 1 jam, setengah jam aja sholat ininya, setengah jam sholat malamnya, menuju waktu sahur kira-kira 15 menit duduk berzikir. Yang paling bagus istighfar, astaghfirullahaladzim, sambil merenung, astaghfirullahaladzim, sambil merenung, atau ustadz susah kali 3 waktu ini mau tidur, berwudu dulu. Jangan ngantuk kali Bu, kalau ngantuk kali lewat, gak jadi tafakur nanti, itu yang ada mendengkur. Jangan ngantuk kali. Ya maksudnya tidak harus setiap hari gitu loh. Berwudu apa? Sambil zikir itu. Astagfirullah. Oh zikir. Renungin. Mungkin waktu setengah jam, baru tidur. Artinya jadi pengantar tidur, kadang-kadang sambil mimpi-mimpi kita lagi berzikir tentu. Bisa begitu tuh nanti. Ini tekniknya.
Nah, dilatih. Ini yang kedua. Ya, jadi pertama apa? Mulai sekarang tadi apa? Mulai berpikir ini apa hikmahnya baik dunia maupun akhirat. Apa hakikat mulai sekarang apa saja? Peristiwakah? Kejadiankah? Apa sih? Pengalamankah? Apa saja? Ya termasuk juga ya ibadah-ibadah kita boleh tidak apa-apa semua renungkan. Apa ibadah renungkan? Renungkan sholat, renungkan puasa, renungkan haji kita yang sudah haji, sedekah, apa, renungkan semua. Semuanya ada latihan renungkan. Yang kedua, siapkan waktu dan tempat yang saya katakan tadi. Nah, yang ketiga, ini yang paling krusial yang ketiga. Yang paling tiga itu nanti nampaknya muncul kesadaran, Pak. Ya Allah, ternyata itu dapat tuh. Kalau bapak udah bilang, ya Allah, ibu bilang, ternyata rupanya gini, dapat tuh. Itu yang dalam ayat tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ternyata ya Allah, hebat kau ya Allah. Ada yang sia-sia kau bikin semuanya. Begini rupanya, begitu. Udah sampai itu Pak, dapat poinnya. Subhanak, maha suci engkau Allah. Kita terus memuji Allah. Jadi poinnya gitu. Jadi yang ketiga namanya muncul kesadaran. Yang berat itu nomor 3 Pak. Muncul kesadaran. Ya Allah ternyata. Itu tuh. Pernah dapat gitu enggak? Pernah Ustadz sekali-sekali tapi lama kali ya. Jangan, kalau bisa sering-sering. Lihat apa aja merenungin istri. Ternyata istriku nih hebat. Bisa kuat dia sama aku yang agak bandal-bandal gini. Hebat istriku. Ya Bang Caca ya. Ketawa kencang Bang Caca tuh. Ada begitu Pak. Coba renung-renungkan. Itu udah apa aja, nasi dapat. Nah kalau dapat itu baru yang keempat. Yang beratnya yang keempat. Action. Harus action. Begitu sampai sadar harus action. Action itu ya beramal sesuai dengan hasil renungan itu. Apa? Wownya apa? Sadarnya apa ya? Ambil action. Ngambil action. Jadi ngerenungin istri, actionnya memang layak untuk dicintai istriku. Mulai sekarang aku kasih lebih lah sama istri. Ya suami istri juga itu juga. Ternyata suamiku nih baik betul. Walaupun bandal-bandal sedikit, baik sama suamiku nih. Ya sedikit bandelnya sedikit, tapi baiknya. Aku gini-gini pun masih juga. Cobalah renung-renung. Memang hebat Allah ngasih suami kayak gini nih memang. Begitu. Ya, kembalinya kepada Allah. Hebat Allah ngasih suami kayak gini nih. Hebat Allah ngasih istri gini. Hebat Allah ngasih ini. Hebat Allah ngasih ini. Hebat Allah ngasih ini. Wah, ujungnya ke situ. Nggak ada yang nggak ada yang sia-sia. Semuanya Allah berikan yang terbaik rupanya buat kita. Walaupun nggak enak. Hasil merenung tuh begitu. Baru habis itu action. Actionnya apa ya? Action itu sesuatu yang pasti yang bagus actionnya. Itu yang action tadi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Action apa? Fakina adzabannar. Jauhkan kami dari api. Actionnya apa? Itu kebaikan. Aku akan begini. Aku akan begini. Aku akan begini. Nah, begitu. Actionnya begitu. Begitu sedekah, aku akan terus bersedekah. Makanya Pak, amal ibadah yang hasil renungan muncul kesadaran itu amal ibadahnya dahsyat. Itu pasti istiqomah, pasti ikhlas, pasti hebat, pasti the best. Jadi action yang berdasarkan apa tadi? Yang renungan, terus kesadaran, itu pasti maksudnya pasti ikhlas, pasti the best, pasti istiqomah, pasti. Kita lihat, tes nanti apa aja amal itu. Karena hasil renungan. Nah ini saya bilang tadi, ini ya makanya berat itu di situ, beratnya itu di situ. Jarang. Ya kita beramal, tapi beramal bukan karena hasil
renungan. Ya bagus, alhamdulillah. Kalau konsepnya ini alhamdulillah. Tapi itu bisa apa? Kemungkinan bisa nggak ikhlas, atau ikhlasnya bisa kadang-kadang. Kemungkinan kedua, itu bisa tidak the best, bisa tidak the best. Ya asal sekedarnya. Yang ketiga bisa tidak istiqomah, gitu. Hilang timbul. Lihat Pak, coba. Apa aja amal? Ya bukan hanya amal terhadap yang lain juga, ya, kepada istri jadi ikhlas. Jadi terus akan muncul itu the best sama istri, the best sama suami, the best sama mertua, the best sama apa aja, the best terhadap pekerjaan. Tapi the best terhadap pekerjaan dilandasi atas keikhlasan, gitu loh. The best semuanya. Nah, ini dasarnya Pak. Maka pantas Nabi mengatakan siapa yang baca ini nggak direnungin, sungguh termasuk orang yang sangat rugi, celaka. Baca ayat ini. Yang pertama tadi, latihan pertama apa? Jadi mulai sekarang apapun dilihat apa hakikatnya, apa hikmahnya, dunia maupun akhirat. Itu secara umum. Kedua, latih pada waktu apa? Siapkan waktu dan tempat. 4 waktu umum dalam sehari, semalam, atau itikaf, ya, per tahun 10 hari. Coba dilatih, lihat nanti. Yang ketiga, setelah itu latihan baru muncul apa tadi? Muncul tadi apa? Kesadaran. Ya Allah, ternyata. Oh, udah pada gitu Pak. Apa saja. Baru yang keempat, action. Kalau sudah begini, actionnya kenapa? Ikhlas, terus the best, dan istiqomah. Apa aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah, ini yang apa latihan. Mulai sekarang coba dilatih, enggak apa-apa. Yang mudah-mudahan ini gini, sering latih ya. Jangan sekedar berpikir, tapi apa? Bertafakur, harus begitu. Jangan berpikir, harus tafakur. Beri kesempatan, beri waktu, ada masalah. Atau boleh juga Bapak tadi saya bilang tadi, boleh juga sambil apa tadi? Sambil baca Quran, tafakur tuh enggak ada masalah, boleh juga sifatnya sambilan. Yang apa? On spot. Tidak di setel, tapi bisa jadi dia tiba-tiba Bapak lagi sholat malam atau sholat sunat, tiba-tiba merenung, bisa itu mungkin dapat. Oh hajar aja terus bisa aja. Makanya wajar satu sholatnya bisa lama, makanya sholatnya nggak mungkin qobliyah. Karena apa? Ya pasti terganggu dengan sholat jamaah kan, gitu. Dan nggak mungkin berjamaah, gitu loh. Kalau imam tafakur itu imamnya imam gila itu. Ya, mabok jamaahnya, lama apa sih? Sujud lama gitu. Enggak, Rasulullah kadang-kadang dalam sholat jamaah juga mempraktekannya. Tapi karena sahabat sudah pada paham, gak ada masalah. Oh sahabat jadi pelajaran bagi sahabat. Rasulullah berapa? Sujud lama, ruku lama. Dalam sholat apa? Dalam sholat wajib, bisa saja, memungkinkan sebagai bentuk pelajaran. Tapi ada juga Rasulullah itu yang sering juga cepat, gitu. Tergantung apa namanya situasi. Oke, nah ini kalau begini sudah kita biasa, insya Allah dapat nanti. Mesti kita sering apa aja sekarang. Ya, nah ini saya kira 4 tekniknya. Ya bagaimanapun ya kita semua, saya juga terus belajar. Dan ini sebenarnya sudah saya ingatkan dulu kapan-kapan, saya ingatkan. Cuman kadang-kadang tidak fokus. Nah sekarang fokus tentang materi ini. Jadi mulai sekarang tidak itikaf nanti coba dipakai ini. Jadi itikaf itu intinya apa sebenarnya? Di samping kita ibadah itu adalah merenung, tafakur. Itu itikaf paling dahsyat itu. Karena apa? Suasananya dapat, Ramadannya dapat, mengendalikan hawa nafsunya dapat, menjauhi dunianya dapat, pencucian dosanya kan dapat semua gitu. Jadi modalnya dapat, semua dapat. Situasi memungkinkan. Nah paling mudah sebenarnya. Oke, saya kira ini yang terakhir pesan saya. Ya ini semua mesti dimulai dari sekarang. Ya dicoba. Kalau nggak dicoba nggak bisa. Dan saya kira paling mudah Bapak mulai sekarang nih.
Ya, mulai paling mudah itu ya yang kita yang udah senior nih, kan waktu kan udah nggak banyak lagi, ingat dunia kan. Kalau masih juga ngejar dunia terlalu lah. Ya, udah cukup lah sudah dunia kita kejar yang nggak pernah dapat juga kita. Kalaupun dapat nggak kita habisin. Ya, jadi gitu. Mari kita mulai coba mulai sekarang. Ya, latihan habis. Kalau nggak bisa habis subuh, habis asar. Ya, nggak bisa habis asar, ya, habis tahajud. Nggak bisa juga mau tidur. Nggak bisa juga innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terlalu. Ya, masa enggak sih, itu juga buat kita ini kok. Saya kira demikian. Mudah-mudahan insyaallah minggu depan kajian kita mulai pada item-item bab-babnya. Ya. Nanti kita belajar hakikat kehidupan udah sebagian dulu. Hakikat kehidupan, hakikat rezeki, hakikat kematian. Itu semua belajar hakikat semua, judul-judul semua tuh. Hakikat rezeki. Kita belajar hakikat rezeki. Selama ini orang rezeki itu nggak tahu hakikatnya, makanya diuber terus. Ya, disimpan, ditumpuk terus. Ya, padahal salah satu hakikat rezeki itu, Pak. Rezeki kita itu apa yang sudah kita habiskan, itulah rezeki kita. Terserah ngabisinnya gimana. Mau kau makan yang udah jadi maaf, yang kau pakai yang sudah usang, atau yang kau infakkan. Tapi yang abadi adalah yang kau infakkan. Itu hakikatnya. Yang kau simpan itu bukan rezeki kau. Bapak pikir rumah bapak itu punya rumah rezeki? Belum tentu. Bapak mati, diambil orang. Makan pun bukan yang di mulut, bukan yang di perut, tapi yang sudah ada keluar. Karena yang di sini masih bisa muntah. Masih bisa muntah. Keluar lagi kan? Ini kira-kira gitu. Baju ini bukan yang sudah usang, yang udah kita udah nggak pakai lagi, itulah harta kita. Kalaupun kita pakai baru sebagiannya, belum habis juga kan? Belum kita punya juga. Nah, itu kita belajar begitu. Itu salah satu hakikat. Banyak hakikat lain. Ya. Hakikat rezeki itu Allah yang ngasih, bukan karena kerja kita. Allah yang ngasih rezeki itu karena Allah yang ngasih, Pak. Kalau Allah nggak kasih, bukan kita punya. Walaupun cara Allah ngasih itu 3. Ada dia ngasih karena rahmatnya, ada dia ngasih karena keadilannya, karena rahmannya ya, ada dia ngasih karena rahimnya. Nah gitu. Nah, 3 karena begitu. Bisa karena apa? Hakikatnya Allah yang kasih sama kita. Kalau nggak kasih nggak ada itu. Ayo kita. Mau jungkir balik kita, Allah nggak kasih nggak. Cuman dia ngasih karena rahmannya. Kalau karena rahmannya semua orang dapat. Mau bandit, mau apa? Itu karena rahmannya. Selama dia masih hidup dikasih Allah karena rahman. Ada karena keadilannya. Keadilan itu karena kerja dikasih, itu karena keadilan Allah tuh. Kau kerja ya kau dapat, itu karena keadilan Allah. Ada karena rahimnya. Yang paling tinggi itu nanti karena rahimnya. Karena kau bersyukur, karena kau takwa tawakal, karena kau bertakwa, itu karena rahimnya. Ya begitu. Ini kita belajar. Kalau bisa kita dapat 3 justru the best yang ketiga ini. Habis itu 3-3-nya. Manusia biasanya mengejar yang 2 ini. Tapi hakikatnya semuanya datang dari siapa? Allah. Nah, gitu. Kita belajar dari sana. Nah, banyak orang enggak. Seolah-olah bahwa rezeki itu ya karena kerjanya dia. Enggak tahu. Hakikat itu Allah yang kasih rezeki. Makanya dalam bahasa kita mimma rozaqnakum, apa yang kami rezekikan. Min malillah, dari harta Allah. Ini harta Allah yang dititipin sama kita. Kok ketitipan loh. Jadi harta itu pada akhirnya bukan karena kita punya, tapi karena titipan. Waktu kita belajar hakikat. Lo belajar hakikat itu dahsyat, Pak. Ya, ternyata harta itu kecil, nggak usah diuber-uber kailah sebenarnya. Kan dia ada 3. Ngapain kita masuk kepada yang nomor 2 saja? Jungkir balik apa baru dapat? Saya kira demikian, insyaallah kita belajar ada hakikat rezeki, hakikat manusia, hakikat ibadah, hakikat sholat, hakikat zakat. Semua belajar hakikat semuanya lah pokoknya. Hakikat puasa,
seterusnya dan seterusnya. Jadi kita lebih fokus pada pembahasan kita pada ilmu hakikat. Walaupun nanti item-itemnya sama kayak yang dulu, tapi lebih fokus pada khusus pembahasan hakikatnya. Gitu loh. Biar terbuka ini kita. Jadi tidak main pada fikihnya. Ya, sholat kita tidak main pada fikihnya. Begitu juga. Jadi kalau kita bahas ibadah pun tidak pada fikihnya. Saya kira udah harus saya bilang kemarin naik level. Saya kira demikian, wallahu alam bisawab. Mari kita baca hamdalah. Dan doa penutup majelis. Subhanallah hamdika, syadallah anta, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.